selanjutnya kita akan undang kepada kawan-kawan yang ingin chat ya, yang tadi ingin menanyakan di antaranya karena sudah ada sebelumnya dari Pak Pris tadi tentang bagaimana itu untuk penghimpunan wakaf ya, walaupun ini sebenarnya minggu depan kita ingin bicara tentang wakaf tapi sudah ditanyakan ya tentang LKSPWU yang ternyata dananya masih lebih banyak harus disimpan di bank, ya kan. Kemudian tadi ada yang bertanya juga ke Kang Yayat ya, kira-kira medsos apa yang efektif digunakan? Ya, kemudian berapa kira-kira budget anggaran untuk kita mengiklankan itu dan seterusnya ya. Oke, sambil ini barangkali silakan siapa yang mau Ya, mungkin mau barangkali bisa mau tanya boleh menyebut nama. tanya dulu. Ya, silakan ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Tes. Oke, silakan. Boleh. Siapa nih? Kak Mulyadi ya. Baik, Kang Mulyadi dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini ada 3 narasumber biasa nih yang menarik, ilmu yang sangat baru. Yang pertama dari Kementerian Koperasi Pak Prisianto tentang masalah konsep Baitul Mal di KSPS. Tadi secara turunannya sudah diberitahu, hanya mungkin ada beberapa yang perlu saya konfirmasi tentang KSPPS yang mencantumkan nama Baitul Mal wa Tamwil. Itu kan ranahnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Ini bagaimana konsepnya? Ya, dengar informasi dari beberapa BMT, apakah betul bahwa KSPPS secara kelembagaan tidak mencantumkan singkatan Baitul Mal wa Tamwil? KSPPS BMT apa, tapi tidak mencantumkan Baitul Mal Tamwilnya karena itu masuk ke ranah Undang-Undang 1 tahun 2013 tentang LKM. Nah, ini yang konsep KSPPS, itu yang pertama. Kemudian kedua, Pak Kang Yayat di Lembang ya. Menarik, saya sih cuma pengen tanya satu saja, tentang masalah berkaitan dengan bagaimana strategi sosial media ya, bagi BMT. Karena memang kan saya memang masih di dalam, ya, masih dikepung lah sosial media, tidak semuanya memang. Tapi dengan menggunakan sosial media itu kita pasti punya peluang yang sangat besar. Nah, dari rangkaian itu saya cuma nanya tentang masalah hambatannya. Naon sih hambatannya kan? Dan peluangnya yang sudah diceritakan tadi. Kemudian yang terakhir, Pak Ahmad Pak Yanto ya, dari Jogja. Saya pengen tanya satu saja tentang masalah relawan. Ini relawan ini luar biasa ini. Yang namanya relawan, pikiran saya mereka nggak dibayar. Namanya relawan. Nah, dari mana, siapa mereka, bagaimana pengelolaan relawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mulyadi. Oke, dua lagi. Siapa? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ada? Kami silakan kalau ada. Halo, assalamualaikum Pak. KNKS Pak. Tadi saya udah tanya juga sih di chat sudah ada juga. Ya untuk memperjelas aja. Jadi kalau saya sih mungkin fokusnya tuh bukan hanya ketika masa pandemi ini ya fungsi Baitul Mal, tapi ke depannya itu sebenarnya secara ideal harusnya bagaimana sih
fungsi Baitul Mal di Koperasi Syariah ini gitu ya di BMT. Kita kan juga nggak mungkin bahwa aktivitasnya persis sama dengan misalkan hanya sekedar pengelolaan siswa gitu secara umum layaknya LAS atau BAS gitu. Pasti ada harusnya ada keterkaitan juga bagaimana dengan fungsinya di Baitul Tamal gitu. Tadi bagus tuh apa yang udah dipresentasikan juga misalkan contoh oleh BMT Tingharjo itu kan berkaitan antara Baitul Mal sama Baitul Tamilnya. Nah, tapi secara konsep, secara standar seharusnya idealnya sebagaimana gitu. Seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Pris ya, gimana itu mengimplementasikan yang nama kapital sama spiritual capital oleh Baitul Mal di BMT ini. Betul. Terima kasih. Terima kasih Mas Yadi. Ini untuk semuanya saya kira ya, bagaimana Baitul Mal ke depan dan itu bisa lebih ideal gitu. Masih ada lagi, kan? Lagi kalau nggak ada, kami silakan kepada masing-masing ya, mulai dari Mas Pristianto dan nanti Kang Yayat dan selanjutnya Mas Anto ya. Jadi Mas Pris tadi ada pertanyaan terkait dengan regulasi, apakah di Kemenkop itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang secara letter mencantumkan tentang BMT itu bagian yang didorong untuk berbadan usaha LKM, apakah menjadi kemudian ada pembatasan di PPS itu tidak bisa menjalankan Baitul Mal dan Tamil. Walaupun tadi sebenarnya Mas Pres sudah menjelaskan, sudah ada Permenkopnya juga, dan itu diatur ya, sudah ada, mungkin bisa ditegaskan kembali. Kemudian tadi untuk Mas Kang Yayat ya, tentang kira-kira efek digunakan, dan kira-kira berapa budget anggaran yang selama ini digunakan ya per harinya, misalkan iklan berapa. Kemudian Pak Yanto tentang relawan, siapa mereka ini dan bagaimana mengaturnya, merekrutnya, menggaji dan sebagainya dari mana. Dan ada pertanyaan bersama tadi tentang bagaimana Baitul Mal ke depan ya. Saya kira itu. Silakan Mas Pristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi soal LKS PWU nih ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah ini tadi tidak saya sampaikan, memang ada beberapa kritikan ya dari lembaga Badan Wakaf ya. Ini kan regenerasi di Badan Wakaf ini kalau tidak salah untuk komisioner yang gelombang yang ketiga ya. Gelombang yang ketiga yang mungkin belum banyak berinteraksi awalnya dengan KSPPS. Kritikan yang soal penghimpunan oleh koperasi yang banyak tidak ditempatkan pada LKSPU, malah kebalik nih Pak Aslikan. Kalau tadi dibilang kok malah banyak di LKS, tidak. Di BNT sebagian besar itu ditarik untuk didayagunakan sendiri oleh koperasi. Ya, didayakan gunakan sendiri oleh koperasi, sehingga teman-teman di BWI waktu itu menanyakan bagaimana ini. Terus ya hal yang saya sampaikan bahwa ini ada ya kritikan saya untuk regulasi suatu masalah di mana undang-undang wakaf itu mewajibkan wakaf uang dihimpun di LKSPWU, tapi statusnya bukan titipan, adalah diinvestasikan dalam produk perbankan syariah yang nilainya itu wajib 60%. Dan ketika dikeluarkan,
itu digunakan oleh koperasi bentuknya pembiayaan. Ini yang akhirnya kita tidak bersependapat, dan Kementerian juga sebenarnya sudah mendiskusikan dari awal pada BWI bahwa ini, dan kita kalau waktu itu dipersalahkan, saya sempat di beberapa forum, akhirnya saya tanyakan, nazir wakaf saat ini tidak hanya koperasi, ada nazir wakaf lainnya, dan kalau status nazir wakaf uang, selain koperasi, apakah menempatkan di bank? Terus dijawab bahwa mereka menghimpun wakaf melalui uang. Dan saya tanyakan kepada BWI, status nazir itu terdaftar di BWI sebagai apa? Sebagai nazir wakaf uang. Maka jawaban saya lebih patuh koperasi yang menghimpun wakaf uang dan tetap memiliki rekomendasi dari LKSBWU, ya, bank wakaf yang terdaftar sebagai SPBU, namun operasionalnya belum ada antara koperasi dengan LKSBWU terkait pengelolaan dana. Karena yang diinginkan oleh koperasi, uang itu dapat dikelola secara mandiri oleh koperasi. Jalan keluar yang diambil, ya, setelah berdiskusi beberapa bulan yang lalu dengan Kemenak, Kemenak akan menerbitkan ketetapan soal koperasi sebagai LKSBWU. Jadi nanti koperasi bisa berperan sebagai LKSBWU. Mendorong tidak semua koperasi sebagai LKSBWU. Ini ditujukan juga nanti dalam hal pengawasan dan monitoring. Kita ya sebelum aturan ini ada, sebenarnya ingin mendorong sekunder sebagai LKSBWU. Nah, peran itu yang akan soal penggunaan nama BMT. Setahu saya, Pinbook memang punya lisensi terhadap nama BMT. Nah, soal ini, penggunaan ini bagaimana lisensi ini. Namun kalau kita melihat regulasi yang ada, Undang-Undang LKN itu mencantumkan nama penggunaan BMT yang wajib sebagai LKN. Nah, ini sebenarnya sudah kejadian di Undang-Undang Perbankan sebelumnya, di mana bank-bank yang statusnya bukan bank ya dulu, kemudian LKPD dan lain suruh menjadi BPR, yang akhirnya sampai sekarang juga belum terlaksana. Nah, kalau yang untuk LKM, kita sudah sampaikan kepada OJK bahwa secara historis koperasi-koperasi yang dulu dibilang BMT itu sudah berbadan hukum dan badan usaha sebagai KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan terdapat perbedaan antara badan usaha LKM dan badan usaha KJKS yang saat ini sebagai KSPPS. Sehingga saat ini sebenarnya kalau misalnya dalam beberapa forum KL, Kementerian Lembaga, dengan OJK itu ada BMT 1 dan BMT 2. BMT 1 adalah LKM, BMT 2 adalah KSPPS. Nah, kedudukan hukumnya sesungguhnya kalau BMT yang KSPPS itu adalah badan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, tunduk pada PP 995 dan Permen 11 2017 dan beberapa aturan lainnya. Izin yang dikeluarkan atas nama Kementerian Koperasi, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. Dan ini juga dalam aturan kita menyebut
di Permen itu adalah kegiatan mal, ya, kegiatan mal dan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah kita sebut misalnya tamwil. Dan kita sudah masukkan juga waktu itu RUU ya yang sudah disetujui sebenarnya sebagai draft di DPR, itu kegiatan baitul mal ya adalah bagian dari kegiatan KSPPS, USPPS koperasi. Nah, soal penamaan ya apa dulu sempat dibilang koperasi BMT ya, kemudian ada KSP BMT. Jadi kalau penamaan, BMT bagian dari penamaan yang ada di koperasi, bukan bagian dari kelembagaan. Konsep BMT telah diakomodir oleh Kementerian Koperasi dalam konsep KSPPS, USPS koperasi. Nah, bahkan kalau kita melihat yang ada aturan soal yang berada di KSPPS, USPS koperasi. Nah, tapi statement beberapa awal tahun kemarin, ya, Direktur LKM OJK juga berstatement sudah mewajibkan LKM memiliki baitul mal. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan juga sama akhirnya konsepnya, tinggal beda badan usahanya. Perbedaan badan usaha ini akan berbeda terhadap layanan sebenarnya di Tamwil, ya, wilayah kerja. Kalau LKM batasnya hanya kabupaten kota, sedangkan KSPPS sampai nasional dan bisa membentuk perwakilan di negara lain, ya, wilayah yang ada perwakilan Indonesia. Jadi penggunaan BMT pada KSPPS itu bisa digunakan sebagai bagian dari nama dan tidak ada kewajiban seluruh BMT ya dalam konteks penerapan konsep BMT untuk masuk pada LKM. Silakan teman-teman tetap bisa melakukan konsep ini, dan kita di Kementerian Koperasi masih terus memperjuangkan bagaimana legalitas ataupun regulasi yang terkait pengembangan BMT ya ke depan untuk dapat mengatur dengan baik. Nah, kalau tadi Pak Yodi soal bagaimana peran BMT, baitul mal ya, baitul mal sebagaimana Permen 11 itu berfungsi sebagai untuk melaksanakan pemberdayaan ya masyarakat untuk melakukan ya untuk menghidupkan atau menstimulus itu aktivitas usaha produktif ya. Kalau kita sebenarnya pernah menerbitkan juga bagaimana pendayagunaan Jiswaf untuk penumbuhan wirausaha pemula. Jadi pendekatan kita bahwa baitul mal itu adalah bagaimana dia mengubah atau menumbuhkan dari mustahik menjadi muzaki, dan muzaki ini akhirnya sebagai pelaku wirausaha ya. Kalau konsep saya tadi sampai wirausaha teladan yang benar-benar mandiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kalau ada nanti kurang silahkan juga bisa di chat. Saya bisa jawab sambil memberikan kesempatan narasumber yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, host. Pak Abi sudah. Sorry, baru. Baik, makasih
Mas Kristianto. Jadi tadi menjawab pertanyaan Pak Bambang ya, Pak Bambang Jogja tentang LKS PWU. Kalau yang disampaikan oleh BWI wilayah atau provinsi di Jogja barangkali tadi mempertanyakan ini kok dananya justru di bank. Nah, justru aturannya itu. Tapi kenyataan di lapangan yang terjadi seperti sampaikan Mas Kris tadi justru sebenarnya banyak juga BMT yang dalam prakteknya menjalankan fungsi LKS PWU yang harusnya itu diperankan oleh bank. Kawan-kawan sekalian, LKS PWU itu adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi itu dalam skemanya yang dibuat oleh BWI memang mengharuskan ada kelembagaan itu. Baik, terima kasih. Kemudian tadi yang kedua menjawab pertanyaan Mas Jody terkait dengan peran Baitul Mal ke depan, itu sebagaimana sudah disampaikan tadi, pemberdayaan masyarakat, utamanya kegiatan ekonomi produktif dan mengembangkan wirausaha pemula. Ya. Dan satu lagi ke Mas Cak Mulyadi, ya, itu positioning BMT itu sebagai sebuah sistem. Jadi lebih kepada sebuah sistem, dia bisa ada di LKMS, bisa juga ada di LKSPBS. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya silakan selanjutnya ke Kang Yayat. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya medsos apa yang cocok ya atau yang efektif untuk campaign ini. Terus tadi saya menarik dulu dari Pak Pris, terima kasih tuh. Ini juga menjadi referensi juga bahwa kita secara legalitas. Ada beberapa campaign kita juga menanyakan ini legalitasnya apa. Nah, kebetulan kalau kita karena sudah menjadi mitra pengelola zakat dari Dompet Duafa, ya kita tampilkan itu. Nah, mungkin nanti kalau lebih kuatnya lagi nanti secara kelembagaan lebih kuat, itu lebih keren lagi kita untuk kampanye. Nah, baik untuk yang pertama tadi, kalau medsos sebetulnya semua medsos bisa kita lakukan ya, hanya efektivitas dan biaya. Sampai saat ini itu baru Facebook dan Instagram. Ini yang paling efektif. Jadi FB ini kalau lihat dari pengguna tadi juga masih paling besar penggunanya. Hampir setiap orang setiap harinya FB on, biasanya nggak pernah ditutup. Makanya setiap informasi pasti langsung dapat ke handphonenya atau ke ponselnya. Itu kalau untuk anggaran sepertinya itu sama saja ketika kita dalam konvensional, misalkan kita ada collect G-Swap, misalkan kita ada transport dan sebagainya ya. Nah ini justru lebih murah kalau kita lihat secara operasional. Kalau kita tarikan di campaign kita itu di dashboard kita biasanya kita patok di maksimal di 12.500 sampai 20.000 per campaign per result. Jadi kalau misalkan hasilnya 100.000 ya biayanya 12.500 kita patok. Ada banyak tools ya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita menekan cost dan sebagainya. Itu kemudian hambatan tadi ya bagi BMT di desa, saya pikir untuk saat ini insya Allah nggak akan ada hambatan karena tadi pengguna pemilik handphone atau pengguna medsos itu di kita melebihi jumlah populasi di Indonesia. Jadi insya Allah itu orang sudah sangat familiar sekali. 2-3 tahun yang lalu, nah, karena kita di BMT kita itu ada sistem agent ya, ada ibu-ibu total ada 55 ibu-ibu sebagai agent kita. Itu 3 tahun yang lalu masih gaptek, belum bisa menggunakan handphone. Nah sekarang itu mereka udah punya handphonenya touchscreen semua dan on si sosial medianya. Nah jadi kalau tadi saya cerita kalau konvensional tadi kita harus mendatangi satu-satu yang tadi itu, sebenarnya kita bisa menghampiri mereka tanpa harus datang dan setiap saat bisa masuk. Nah, jadi hambatannya di SDM kita. Nah, nanti kita coba ini Pak Mulyadi ya, insya Allah. Itu yang tadi saya bikin, kita ada bikin stepping ya, sekarang banyak anak muda yang sudah sangat melek sekali,
orang pintar-pintar sekarang bikin desain, bikin video itu sangat keren sekali. Nah, sehingga sekaligus menjawab pertanyaan ketiga, pola Baitul Mal ke depan itu seperti apa? Nah, seperti campaign-campaign yang orang sekarang lebih senang kampanye itu per objek. Nah, misalkan tadi kalau misalkan kita pemberdayaan, kalau kita nanti kalau kampanye pemberdayaan ekonomi kecil sangat sedikit sekali interest masyarakat. Tapi kalau kita capture apa tuh kampanye misalkan pemberdayaan masyarakat kita, ekonomi kecil, yang mana? Oh, Ibu Ani, misalkan Ibu Ani kondisi rumahnya bagaimana, kondisi warungnya itu dibikin narasi yang bagus, kita naikkan, upload, kita campaignkan, itu sangat banyak sekali ininya apa tuh interestnya. Nah, makanya tadi kuncinya di mana? Kuncinya ada di konten kreator. Konten kreator. Kita harus banyak anak muda yang melek dan punya bagus. Kita nanti punya stok campaign yang tadi sehingga kita berkampanye. Jadi kalau tadi misalkan judul besarnya pemberdayaan ekonomi kecil, nggak akan banyak diterima. Pemberdayaan Ibu Ani di desa ini kemampuannya sekian, kita akan campaign misalkan bagaimana untuk menghidupkan ekonomi ini perlu 10 juta misalkan untuk menghidupkan. Itu sangat banyak diminati oleh masyarakat. Nah, itu penyumbangnya seluruh Indonesia bahkan dunia kalau diperluas ini ya apa tuh targetnya gitu. Sehingga kalau satu orang saja, saya lihat campaign, lihat di presentasi saya tadi ada campaign cuma 10.000 saja. Jadi orang sudah bisa berdonasinya 10.000. Kebayang 10.000 kali 1 juta orang, itu udah berapa yang terkumpul. Dan tidak sedikit juga yang di atas 100.000. Hari kemarin ada sampai 10 juta itu sehari khusus untuk wakaf ya. Nah, sehingga insya Allah nggak akan, hambatannya untuk saat ini nggak akan banyak, sehingga kita cari talent-talent anak-anak muda yang sudah like saat ini, sehingga nanti tadi setelah BMT ke depan, tadi berdayakan dulu anggotanya, baru kita begitu tampilnya, bisnisnya dijalankan. Tadi misalkan sembako, tadi ya kan dari Jogja itu keren juga, tapi harus berdaya dulu masyarakatnya. Nah, audiensnya siapa? Mujakinya siapa? Nah, kalau kita tadi saya sekali, kalau kita masih lokal, mujakinya yang punya banyak. Nah, sehingga untuk memberdayakan satu desa, perlu desa lain, perlu kota lain, orang dari kota lain yang punya ini untuk membantu satu desa tersebut. Kebayang kita memberdayakan satu desa, misalkan kita butuh satu desa itu 2 miliar untuk memberdayakan ini. Yang donasinya rame-rame se-Indonesia. Itu keren, selesai satu desa. Sehingga BMT kita ya si sumber pendanaannya kita bisa menggunakan dari desa yang lain. Sekali lagi tadi kalau kita mengandalkan desa tersebut atau lokal tersebut akan sangat kecil sekali pendanaan kita. Nah, terakhir itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kita pola model ke depan itu yang saya prediksikan itu orang akan sangat per campaign, per capture, dan per kejadian. Jadi nanti setiap kejadian akan pengang gitu. Nanti makanya nanti akan muncul orang-orang kreatif di BMT ini akan seperti itu. Sehingga nanti di kantor cukup 2 orang saja, teller sama customer service. Sudah selesai. Semuanya udah via medsos. Apalagi di sini ada pakar-pakar digital ya untuk ini semua pasti pakai digital semua. Terima kasih. Mangga dilanjut. Baik, terima kasih Kang Yayat. Jadi alhamdulillah tadi kalau di pengalaman di Eldana, di BMT Eldana, Kang Yayat sudah dengan menggunakan medsos, itu terutama tadi adalah menggunakan FB ya, karena di pasarnya paling luas. Kemudian anggarannya disesuaikan, tapi yang pasti lebih detail kalau dibanding yang manual. Kemudian tadi sampaikan juga di BMT Eldana sudah mempunyai 55 agen. Jadi ini BMT-nya sudah seperti bank, pakai pendekatan branchless. Jadi ada menggunakan komunitas ibu-ibu, majelis taklim, ada 55 kelompok, mereka pegang agen ya. Jadi semacam branchless di
kalau di BRI itu apa namanya istilahnya agen ya, agen BRI, nah, semacam itu. Nah, kemudian tadi disampaikan untuk ke depan itu peluangnya semakin besar karena semua orang akan lebih ke digital ya, dan hambatannya lebih kepada SDM. Saya kira itu. Berikutnya kami silakan kepada Mas Santo untuk menjawab pertanyaan yang tadi sempat disampaikan tentang bagaimana mengelola relawan dan juga positioning Baitul Mal ke depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Untuk relawan, ini ada dua ya. Jadi ada memang yang kita gaji, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu kita biasanya melibatkan, kita kerjasama dengan PKMBS UGM atau Pusat Kajian Ekonomika Bisnis Syariah UGM itu untuk membantu kami di dalam membuat modul, kemudian bisa juga alhamdulillah kami kemarin dibuatkan sekitar 5 modul untuk UMKM kelas mikro begitu, pembukuan usaha yang mudah dijalankan oleh para penerima manfaat kami. Nah, kemudian mereka sambil kemudian juga turun mengecek kondisi di lapangan apakah modul yang mereka buat itu bisa diterapkan di usaha mikro tersebut. Nah, ada pendamping program yang kemudian ini kita gaji gitu ya. Nah, tetapi tidak kita ambilkan dari hak amil atau tidak kita bebankan ke tampil dalam hal ini, tetapi ini kita menggunakan dana operasional program. Kami di Dengarjo itu maksimal dana operasional program itu kita sepakati sekitar 20%. Sehingga ketika kita merekrut 1 orang atau 2 orang pendamping program yang itu bisa dimaksimalkan untuk waktunya, untuk kemudian tenaganya, itu kita ada kelonggaran di sana. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Santo. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Jamil juga, Mas Jamil Abbas. Dari mana sumber pendanaan untuk operasional atau ambil itu ya dari tenaga-tenaga relawan ini. Nah, tadi pertama dari sisi relawan sudah dijelaskan ada yang berbayar, ada yang tidak. Yang berbayar, yang tidak berbayar bisa mendaya-gunakan dari kampus, mahasiswa dan seterusnya ya. Kemudian sumber anggarannya bisa dari Baitul Mal, juga bisa bagi itu tampil. Tapi secara umum tadi di Baitul Mal di Beringharjo itu kisaran sekitar 20% ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lokal itu dari asnaf mana? Nah, kan ada asnaf amil, ya kan? Ada asnaf fisabilillah, mungkin bisa ditombain juga di situ masuk dalam kategori itu. Baik, terima kasih. Tadi ya. Mohon klarifikasi atas pertanyaan saya, Pak. Ya, ya. Yang saya tanyakan sebenarnya pertanyaan fundamental, kesepakatan kita bersama. Ya, ya. Apakah Baitul Mal, divisi Baitul Mal itu semestinya ditanggung oleh BMT-nya sebagai bagian dari operasional umum, atau Baitul Mal diarahkan untuk hidup sendiri? Nah, ini yang kelihatannya di komunitas BMT masih beda-beda pendapat. Jadi ada Baitul Mal yang didorong harus hidup sendiri bagaikan las, sehingga akhirnya mereka ya bertindak karena las, karena ada tekanan ekonomi. Atau semestinya kita sepakati Baitul Mal itu adalah sebuah divisi di BMT yang harus biaya operasional ditanggung oleh BMT juga gitu. Nah, ini pertanyaan saya, kiranya baiknya gimana secara fundamental? Kalau manajemen BMT-nya ini yang pertanyaan saya. Iya, ya. Baik, terima kasih. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi mungkin ini Pak Pris mau menyampaikan jawaban. Jadi apakah sumber operasional dari Baitul Mal ini itu sebagai dari dana Baitul Mal sendiri, tapi mungkin tantangannya adalah bagaimana skala ekonominya gitu kan. Nah, yang kedua adalah bisa di-cover dari Baitul Kamil. Silakan, Mas. Kalau dengan sistem akuntansi yang ada saat ini, ya, itu biaya operasional dalam hal ini tenaga kerja itu digabung, ya, masih digabung.
sehingga menjadi tanggung jawab koperasi. Nah, namun memang kita belum mengubah, sehingga sampai sekarang kita belum mengubah terkait dengan PSAK 112 yang menyatakan ya, terutama nazir wakaf ya itu sebagai entitas mandiri, sehingga seluruh pembukuannya terpisah. Nah, ini yang belum akhirnya kita formulasikan bagaimana di koperasi. Nah, kalau itu misalnya entitas mandiri, maka terpisah dari Baitul Tamwil atau dari koperasinya. Mesti pembukuannya berbeda. Ini yang sebenarnya salah satu hal yang akhirnya kita belum sependapat, karena kita menginginkan entitas JISWAF ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan KSPPS. Nah, itu. Baik, terima kasih Mas Pres. Itu jawabannya disesuaikan dengan PSAK yang ada ya di koperasi, yang memang itu masih bagian dari tanggung jawab koperasi, karena koperasi itu lebih banyak tamwil, ini bisa diambilkan dari tamwil sendiri, selain mungkin dari hak amil di malnya. Barangkali ada tambahan dari Mas Santo atau Mas Kang Yayat, atau dari kawan-kawan yang lain? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Sama so. Oh ya, alhamdulillah. Ini sudah ada juga ini yang pertama gini, sahabat-sahabat sekalian, kita minta sepakat waktu sebenarnya sudah habis, tapi kita karena juga belum zuhur, kita boleh nambah sedikit ya. Assalamualaikum. Ini saya minta sharing juga dari Abah Ayubi, ini dari BMT Gresik, nanti pengalamannya. Tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu jawaban atas tadi untuk sumber dana operasional dari Baitul Mal. Ada yang menambahkan? Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bisa masuk? Pak Yubi bisa masuk? Oh ya, bisa. Pak Yubi ya. Dengar, Pak? Sama. Ya, dengar. Sudah sempat ngikutin. Salam tuh. Ya, barusan belakang. Oh ya. Maaf. Oke. Ya. Mungkin ada mau nambahkan nih jawaban untuk ini tentang sumber operasional dari biaya operasional Baitul Mal. Mungkin gini, saya ingin pertama terima kasih sekali, ini inspirator ya, Kang Yaya juga Mas Anto ya, yang mungkin sudah lebih baik daripada kami tentang pengelolaannya ya. Kami dulu itu Kube, jadi ini binaannya apa asli kan, Dinhub ya, cuma berhubung izinnya provinsi, alih provinsi, kabupaten provinsi, mulai tahun 2011 itu disuruh namanya Mensejahtera. Nah, alhamdulillah kami juga termasuk untuk wakafnya ini, isbabnya ini Pak Pres ini pembinanya ini, termasuk juga Kuria dan Pak Pres ini. Alhamdulillah kami sudah termasuk juga pengelolaan Baitul Malnya, cuma belum tersendiri. Tapi alhamdulillah untuk pendanaannya per tahun ini tahun 2019 saja terkumpul JIS kami itu 1,379, 1.379 jutaan. Untuk infaknya ini belum keluar, ini baru dari anggota, ini infak dari pembiayaan ini anggota ini 2,324 jutaan dari seluruh berjumlah 3,6 eman JIS kami itu ya. Nah, penggunaan di kami itu memang kami ada pembiayaan yang di anggota di pasar-pasar itu yang tanpa agunan sampai 5 juta itu. Ini untuk itu ya. Terus untuk pendidikan baik yang
di pendidikan pondok maupun yang di non pondok itu ya, juga ada di kami itu termasuk untuk bedah rumah. Nah, ini yang kami mitkan dengan dana pendapatan wakaf yang kami taruh di BMT ini sebagai kita masukkan di permodalan dengan dana SAU waktunya itu. Ada 2,8 miliar sampai sekarang itu untuk wakafnya. Terus ada lagi kami di pesantren-pesantren itu ya, yang untuk guru-guru TPQ, nah itu yang kami keluarkan, ada yang itu ya. Terus juga ada lagi ini yang krisis ini, kami untuk sembako itu beras ini sekitar 5 sampai 6 ton dalam 3 bulan ini, bulan 4 dan bulan 6 ini sementara. Untuk itu juga untuk pembelian masker sampai 25.000 masker ini sementara yang kami untuk ikut dalam kewajiban ini ya itu. Terus yang jadi masalah kami gini, kami itu belum menemukan orang untuk mengelola ini sehingga belum bisa lebih baik seperti apa yang diharapkan Kang Yayat sama Mas Anto tadi itu, sehingga supaya bisa lebih besar dan ya lebih baik lah. Nah, itu bagaimana perekrutan-perekrutannya itu hanya gimana? Karena kami sementara kami kelola sendiri termasuk di tanwilnya, sehingga penggajian ya di tanwil sementara itu belum ada orang khusus yang ngerangkep, ada marketingnya WAP. Nah, terus ada divisi malnya itu juga ngerangkep kabak marketing, nah itu di kami itu. Terus lagi tentang channel hukum. Kalau wakaf kan sudah kami itu masuk nadir wakaf. Nah, terus yang JIS itu gimana? Kami sementara kemarin kerjasama dengan LMI, UPJ, minta itu dimasuk 5% atau kami tidak mau. Nah itu bagaimana jalan keluarnya supaya kita itu juga ada payung hukumnya untuk JIS di SPPS ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ayub. Mohon maaf kan yang lain ini peserta baru, jadi nggak ikut dari awal. Ingin ikut sharing tadi ya, alhamdulillah. Ini dari dulu BMT Kube, tapi karena perusahaan Badan Hukum akhirnya jadi namanya berubah, tapi masih ada sejahteranya. Dari Gresik ya. Tadi sudah menyampaikan potensi perolehan dana SIS-nya di zakat 1,3 dari infak sekitar 300, jadi 1 tahun itu sekitar 1,6 miliar. 3,6. Wakafnya 8 miliar. Nah, ini digunakan untuk Alkot ya, pembinaan Alkot sampai 5 juta, kemudian untuk dana pendidikan ke pesantren dan non pesantren, guru-guru ya, ustadz-ustadz, dan untuk bedah rumah. Kemudian juga di masa COVID ini ada juga sharing, kemudian juga 25.000 masker ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, tadi ada pertanyaan yang sebenarnya sudah dibahas sebelumnya tentang UPZ ya. Jadi UPZ sementara memang banyak bisa nyantol dulu nih ke depannya diharapkan nanti akan punya legalitas sendiri. Untuk kalau di Gresik ini lebih kepada memberdayakan internal ya secara manual. Nah, ini berkebalikan dengan si Yayat yang lebih pada secara online. Nah, nanti bisa sharing setelah ini. Saya kira nanti kita bisa fasilitasi interaksi antar peserta untuk bisa saling mengisi ya. Baik, tadi ada yang sebenarnya pertanyaan Mas Jamil yang mungkin juga sudah dijawab oleh Mas Presjanto. Kalau berdasarkan kepada PSAK yang berlaku di koperasi, dengan regulasi di koperasi memang masih bagian dari koperasi itu sendiri atau tampilnya, sehingga biaya operasional selain dari hak amilnya masih bisa didapatkan dari dana biaya tampil atau koperasinya.